Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Kembali di siang hari ini kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Bulughul Maram. InsyaAllah kita masih berada di bab tentang salat Jumat, dan kita akan membaca hadis nomor 454 dan 455. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man takallama yaumal jumu'ati wal imamu yakhtub." Siapa yang berbicara di hari Jumat ketika imam sedang berkhutbah, fahuwa kamathalil himari yahmilu asfara, maka dia seperti himar, seperti keledai yang sedang memikul asfar. Asfar di sini adalah Alkitabul Kabir, sedang memikul kitab yang besar, seperti keledai yang sedang diberi beban berupa kitab yang besar. Walladzi yaqulu lahu ansit laisat lahu jum'atun, dan siapa yang mengatakan kepada sebelahnya ansit, diam, laisat lahu jum'atun, maka tidak ada jumatan baginya, alias jumatannya batal. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad, bisnadin la ba'sa bihi, dengan sanad yang tidak masalah. Wa huwa yufassiru, dan ini lebih menafsirkan, maksudnya lebih menjelaskan tentang hadis di bawahnya. Kita baca hadis bawahnya. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim secara marfu', Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ati wal imamu yakhtub faqad laghauta." Kalau kamu berkata kepada sampingmu ansit, diamlah, di hari Jumat padahal imam sedang berkhutbah, faqad laghauta, berarti kamu telah melakukan tindakan lagha. Apa makna tindakan lagha? Ditafsirkan di hadis atasnya. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa huwa yufassiru, dan hadis ini menafsirkan, maksudnya adalah menafsirkan hadis bawahnya. Baik, kita akan bahas tentang ini, apa hukum berbicara ketika khatib sedang khutbah Jumat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kegiatan ceramah dalam agama ini, Allah memberikan perbedaan antara satu ceramah dengan ceramah yang lain, perbedaan hukum, dan ini menunjukkan bahwa nilai sebuah ceramah itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Yang paling tinggi tingkatannya itu khutbah Jumat. Yang paling tinggi tingkatannya khutbah Jumat. Kenapa khutbah Jumat ini paling tinggi tingkatannya? Yang pertama, syariat menjadikan khutbah Jumat ini sebagai syarat sah Jumatan. Karena itu kalau Jumatan tanpa khutbah sah atau tidak? Tidak. Sehingga kalau ada Jumatan cuman sholat saja, kumpul, sudah imam datang, qomat, sholat. Boleh enggak sholat 2 rakaat? Enggak boleh, harus 4 rakaat. Karena kalau tidak ada Jumatan, maka harus sholat zuhur. Misalnya seperti kasus pandemi kemarin, ada banyak masjid yang ditutup. Boleh nggak misalnya orang ngadain di gardu atau di rumah seseorang karena masjidnya ditutup, kumpul misalnya 5 orang atau 6 orang, lalu salah satu jadi imam, yang lain jadi makmum, kemudian tanpa khutbah, dan itu hari Jumat, terus sholatnya 2 rakaat, sah atau tidak? Kenapa tidak sah? Sholat duhur harus 4 rakaat. Kalau mau Jumatan ya harus ada khutbah. Sehingga khutbah di sini Allah jadikan sebagai syarat sah Jumatan. Yang kedua, syariat mewajibkan bagi orang yang sudah berada di masjid untuk diam dengerin. Nggak boleh ngobrol. Kalau selain Jumatan Anda ngobrol boleh. Seperti sekarang ya,
kajian seperti ini, saya berbicara, ada yang tidur, ya, ada yang ngobrol di belakang, ada yang ngobrol di samping, ada yang sedang sholat, mungkin ada yang sedang wudhu, dan ada banyak aktivitas di sini. Apakah mereka yang ngobrol harus disuruh bubar untuk gabung? Jawabannya tidak, karena takmir pun membiarkan, ya, tidak membubarkan. Maka yang ngobrol silahkan ngobrol, kalau mau dengerin juga silahkan, ya. Sebab bukan syarat keabsahan sholat duhur Anda harus dengerin kajian ba'da duhur. Termasuk juga sholat id. Sholat idul fitri maupun idul adha itu tidak disyaratkan harus ikut khutbah. Maka khutbah id dilakukan setelah sholat. Beda dengan Jumatan, khutbah Jumat dilakukan sebelum sholat. Sehingga selesai orang sholat id lalu dia pulang, boleh. Bahkan Nabi SAW menyampaikan dalam khutbah beliau, faman syaa yajlis falyajlis, siapa yang mau duduk dengerin silahkan duduk, dan siapa yang mau pulang falyadhhab, silahkan dia pulang. Itu untuk khutbah id. Maka saat idul fitri dan idul adha bukan syarat disebut sholat id yang sah atau ikut sholat id yang sah dia harus mendengarkan khutbah id. Maka khutbah id boleh ditinggal, tidak sebagaimana khutbah Jumat. Karena itu di masa Khalifah Marwan, di Daulah Umayyah ada salah satu khalifah bernama Khalifah Marwan. Saat Marwan itu berkhutbah, karena Marwan ini tidak disenangi oleh masyarakatnya, waktu Marwan itu berkhutbah ditinggal pergi, hingga bubar jamaah ketika hari raya, salat hari raya, karena ditinggal pergi oleh jamaahnya. Marwan berkhutbah ditinggal pergi. Akhirnya Marwan membuat kebijakan khutbah id dilakukan sebelum salat id, dan itu pertama kali dalam sejarah. Dan hanya di zaman Marwan, tapi diingkari oleh banyak orang. Kami dulu di zaman Nabi SAW khutbah id ya, setelah sholat. Ini hanya di zaman Marwan khutbah idnya sebelum sholat. Khawatir ditinggal. Jadi setelah jamaah kumpul dia khutbah, baru setelah itu sholat id. Karena kalau nggak diginiin ditinggal sama jamaahnya. Sebab beliau termasuk di antara Khalifah Daulah Bani Umayyah yang dibenci oleh rakyatnya, yang tidak disukai oleh rakyatnya. Maka saat ceramah ditinggal pergi sama rakyatnya. Baik. Kemudian yang ketiga, khutbah Jumat itu diletakkan sebelum sholat, sehingga perhatian orang untuk Jumatan ketika dia datang minimal dia masih mendapatkan entah bagian belakang dari khutbah Jumat, sehingga setidaknya kaum muslimin mendapatkan pengarahan ketika Jumatan. Maka semua ini menunjukkan bahwasanya khutbah Jumat adalah khutbah yang paling bernilai. Dan di samping itu para malaikat yang bertugas untuk menjaga di pintu-pintu masjid, begitu azan sudah dikumandangkan, imam sudah naik mimbar, maka malaikat yang berjaga di pintu masjid ngapain? Menutup catatan makmum yang datang sebelum khatib naik mimbar. Wa yajlisu yasma'un nida wa yajlisu yasma'ud dzikra, dan beliau duduk, malaikat itu duduk ikut mendengarkan adzikra. Adzikra di sini yang dimaksud adalah peringatan, ikut mendengarkan khutbah. Jadi sampai malaikat mendengarkan khutbah. Kita saja ya, kalau misalnya berkhutbah di depan kita ada sosok yang sangat kita hormati, kira-kira gimana? Kita akan bicara hati-hati, jangan sampai salah ngomong, bahkan bisa jadi grogi karena di depan kita ada orang yang sangat kita hormati. Gimana rasanya kalau khutbah di depan para doktor, para profesor, dan itu guru-guru kita? Mungkin saat kita berkhutbah kita akan pilih diksi yang paling bagus, kalimatnya hati-hati, jangan sampai ada yang salah, bahkan kita bawa catatan biar nggak salah. Karena di depan kita ada para guru-guru kita, para doktor, para profesor. Apa yang bisa dibayangin
Kalau malaikat yang ikut mendengarkan khutbah itu ditampakkan oleh Allah, mungkin kita akan gemeteran. Artinya kalau kita tahu semacam ini, maka bagi para khatib, berhati-hatilah ketika berkhutbah, waspadalah ketika berkhutbah. Jangan menyampaikan hal yang ngawur, karena di depan Anda ada malaikat yang mendengarkan khutbah Anda. Tayyib. Nah, syariat punya aturan khusus untuk khutbah Jumat. Dilarang bagi makmum yang hadir ketika Jumatan untuk bicara. Jangan ngomong, jangan ngobrol. Nabi SAW membuat permisalan dalam hadis ini, kamatsalil himari yahmilu asfara. Itu seperti keledai yang mikul kitab. Asfar maknanya adalah al-kitabul kabir, kitab yang besar. Wa qad syabbaha man hadara wa takallama wal imamu yakhtub bil himar alladhi yahmilu kitaban. Orang yang ngobrol ketika mendengarkan khutbah Jumat disamakan seperti keledai yang mikul kitab, li'annahu qad fatahul intifa wa sima'u dzikri ma'a takallufihi masyaqqatat tahayyu'i lil jum'ah. Karena orang ini tidak mendapatkan manfaat disebabkan karena dia ngobrol sendiri, padahal dia sudah keluar, mungkin keluar biaya, keluar waktu, keluar tenaga untuk Jumatan, sehingga kondisinya seperti keledai sudah mikul kitab tapi nggak ngerti isinya apa. Berarti kan dia capek tapi nggak dapat manfaat. Maka hal yang sama kalau ada orang Jumatan tapi sampai di masjid ditinggal turu, kowe golek apa nih gini Jumatan kok ditinggal tidur, sayang. Ngapain saja datang Jumatan hanya untuk ditinggal tidur itu, nggak dapat apa-apa. Padahal ada banyak ilmu yang disampaikan di situ. Makanya kalau Jumatan jangan sampai ditinggal tidur. Di zaman sahabat, kalau ada orang Jumatan kok tidur, yaquluna qaulan syadida, maka mereka akan memberikan peringatan yang keras bagi orang yang tidur ketika Jumatan. Wa yaquluna mathaluhum kamathali sariyatin akhfaqu. Perumpamaan orang yang tidur ketika Jumatan itu seperti pasukan yang gagal. Sudah berangkat bawa bekal tapi pulang dia gagal. Mathaluhum kamathali sariyatin akhfaqu. Perumpamaan mereka seperti pasukan yang gagal. Maka sangat disayangkan Jumatan tapi ditinggal turu. Kalau ngantuk gimana, Pak? Nah, kalau ngantuk ya berarti tidur sebelum Jumatan. Persiapan, misalnya jam 10 tidur. Ngantor ya, Pak. Itu resikonya. Kalau ngantor berarti Anda harus seger ketika Jumatan. Usahakan jangan sampai ngantuk. Khotibnya bosan ya, Pak. Nah, itu salah satu kendalanya. Kadang ketika materinya cuma diulang-ulang dan panjang menyebabkan makmumnya bosan mendengarkan, akhirnya ditinggal tidur. Makanya khutbah Jumat itu sifatnya gimana? Tau'iyah, kalimat yang ringkes tapi sifatnya indoktrinasi, sehingga membuat jamaah kalau bisa dibuat tidak tidur. Jadi disampaikan dengan gaya doktrin. Gaya doktrin contohnya gimana? Ya sambil membentak-bentak sedikit. Kan Nabi SAW ketika menyampaikan khutbah seperti apa? Seperti apa? Pemimpin pasukan. Seperti panglima pasukan. Panglima pasukan kalau menyampaikan semangat atau memberi semangat kepada pasukannya kok pakai lemah lembut. Nyuwun sewu, ya. Bapak Ibu ingkang kula muliaken. Saestu kula badhe matur. Kalau lembut kayak gitu, ya lemes pasukannya. Tapi dia akan sampaikan dengan gaya berkobar-kobar, ya. Kayak Bung Tomo ketika membakar semangatnya orang Surabaya. Wah, arek-arek Surabaya. Jadi panggilannya sudah panggilan-panggilan nggak pakai gaya penghormatan, tapi panggilan untuk menyemangati
dan mengobarkan semangat. Ya, kurang lebih seperti itulah khutbah Jumat. Sampai digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mundirul jaish, seperti panglima pasukan. Sabbahakum wa masakum. Besok pagi kita akan diserang, nanti sore kita akan diserang. Kurang lebih ungkapannya seperti itu. Maka bentuknya indoktrinasi ya. Misalnya, wahai kaum muslimin, siapapun yang telat ketika khatib, yang telat masuk Jumatan, maka dia nggak dapat catatan malaikat. Silahkan pulang. Pulang nggak kira-kira? Kok malah disuruh mulai? Besok lagi jangan telat. Jadi mungkin ada sedikit peringatan seperti itu, sehingga para jamaahnya dia bisa lebih fokus karena sifatnya doktrin. Maka disebut tau'iyah karena Jumatan itu materinya indoktrinasi. Kita lanjutkan. Selanjutnya, barang siapa yang berbicara, maka laisat lahu jum'atun, tidak ada Jumatan baginya. Maksudnya adalah dia tidak mendapatkan pahala Jumatan. Di sini ada keterangan laisa lahu jum'atun kamilah, dia tidak mendapatkan pahala Jumatan yang sempurna. Fayatsamu bil kalam, sehingga dia berdosa karena dia bicara meskipun Jumatannya tidak batal dan tidak diperintahkan untuk mengulangi. Demikian keterangan Ibnu Khuzaimah, kemudian keterangan An-Nawawi. Ini pendapat jumhur ulama. Sementara pendapat Ibnu Hazm, beliau mengatakan, dan ini pendapat Dhahiriyah, batalat wa alaihi i'adatuha fil waqti li'annahu lam yusalliha. Jumatannya batal dan dia wajib untuk mengulangi ketika itu karena hakikatnya dia belum sholat Jumat. Namun ini pendapat Zahiriyah, dan pendapat jumhur lebih kuat karena ada riwayat yang lain yang menjelaskan, yaitu riwayat dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya, yaitu sahabat Abdullah bin Amr bin As, di mana Nabi SAW pernah bersabda, wa man lagha wa takhatta riqaban nas, barang siapa yang melakukan tindakan sia-sia ketika Jumatan dan ngelangkai pundak-pundak orang yang sedang duduk, kanat lahu zuhron, maka dia hanya mendapatkan pahala sholat zuhur. Dia hanya dapat pahala sholat zuhur, tidak dapat pahala Jumatan. Sama atau beda? Beda. Jangan disamain ya. Pahala sholat zuhur sama pahala Jumatan sama atau beda? Beda. Maka kalau kita bisa Jumatan, jangan sampai tinggalkan Jumatan. Kalau musafir Pak, jika bisa Jumatan, Jumatan. Misalnya menepi sebentar, terus ikut Jumatan, sudah selesai Jumatan, balik lagi ke kendaraan, lanjutkan perjalanan. Karena tidak ada sholat wajib yang lebih afdal melebihi Jumatan. Baik. Sehingga hadis ini merupakan dalil wajibnya diam ketika mendengarkan khutbah Jumat, haramnya berbicara saat imam sedang berkhutbah, karena khutbah disyariatkan untuk kemaslahatan hadirin agar mereka bisa mendapatkan pelajaran dan mengingatkan mereka. Meskipun sangat disayangkan, pelanggaran semacam ini masih cukup banyak di tempat kita. Orang yang bicara ketika khatib sedang khutbah Jumat. Bahkan ada banyak anak-anak muda yang kalau Jumatan dia datang di awal ya. Saat khutbah pertama dia sudah datang. Tapi apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Cangkruk ning tempat parkir. Kumpul bareng pemuda-pemuda ning tempat parkir. Kalau udut ya. Karo ngerokok, Pak. Jedal-jedul ngerokok. Lah mereka datang untuk apa? Tapi kumpul di tempat parkir. Di masjid Bapak ada kayak gitu enggak? Banyak. Kenapa takmir diam saja? Itu kemungkaran atau bukan? Sempat saya lihat seperti itu dan takmir mendiamkan. Jadi takmir masuk itu asal masuk, kok enggak ada yang ngingetin. Akhirnya saat saya ngisi khutbah,
saya kasih peringatan kedua-duanya. Peringatan bagi yang duduk di depan, karena dia nggak dapat apa-apa kalau Jumatan caranya kayak gini. Yang kedua peringatan bagi takmir, kalau lihat kayak gini jangan didiemin. Kalau lihat kayak gini, takmir punya tanggung jawab. Ini di wilayah masjid, ingatkan mereka, diobrak, ayo maju masjid. Biar mereka semuanya tertib ketika Jumatan. Baik. Sebab berbicara ketika khatib sedang berkhutbah, statusnya bisa membatalkan pahala Jumatan dan dia hanya mendapatkan pahala sholat zuhur. Selanjutnya, ketika berbicara ketika Jumatan diperbolehkan bicara dengan khatib. Kalau langsung ke khatib boleh. Misalnya gimana Pak? Misalnya butuh sesuatu, kita sampaikan ke khatib. Pak Khatib seperti ini, boleh. Sehingga khatib salah dalam menyampaikan ayat, boleh diingetin nggak? Khatib salah dalam menyampaikan ayat, boleh diingetin nggak? Dalam sholat saja boleh, apalagi dalam khutbah. Cuman kalau terlalu tinggi ini ya susah ya. Insyaallah di atas. Kalau mimbarnya di bawah mungkin lebih gampang. Kalau mimbarnya di atas seperti di sini, mau ngomong ya sudah nggak dengar ini. Karena khotibnya sibuk, mungkin menyampaikan dikasih pengeras suara. Taib. Selanjutnya, hadis ini dalil bahwa ketika pahala amal itu gugur, bukan berarti amal tersebut ikut gugur. Sehingga perlu dibedakan dua hal, ada amal dan ada pahala amal. Yang gugur ketika orang bicara ketika khutbah adalah apa? Pahalanya, bukan amalnya. Apa bedanya pahala gugur dengan amal gugur? Kalau amal gugur harus diulang jika itu wajib, karena berarti status amalnya batal, sehingga wajib diulang. Ini kalau amalnya gugur. Tapi kalau pahalanya yang gugur, konsekuensinya apa? Amalnya sah alias kewajibannya sudah hilang, tapi bisa jadi nggak dapat pahala. Maka kalau bisa pertahankan dua-duanya. Allah berpesan dalam Al-Quran, wala tubtilu a'malakum, jangan kalian batalkan amal kalian. Maksudnya kalau beramal lakukan sampai selesai, jangan gugur di tengah jalan. Yang kedua, kalau sudah selesai beramal, pahalanya jangan dihilangkan. Karena membatalkan amal juga bisa maknanya adalah membatalkan pahala amal. Kalau batal pahala amal, sangat disayangkan, orangnya nggak dapat apa-apa. Baik. Selanjutnya, apakah diperbolehkan untuk menjawab salam atau mendoakan orang yang bersin? Jika kita sedang mendengarkan khutbah, boleh nggak jawab salam? Ulama beda pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, hukumnya boleh. Dan ini pendapat sebagian Syafi'iyah, pendapat Abu Yusuf, dan pendapat Ibnu Hazm, serta pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat yang dikutip dalam mazhab beliau. Dan mereka berdalil dengan wajibnya menjawab salam atau mendoakan orang yang bersin bagi orang yang bersin. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwa orang yang sedang mendengarkan khutbah Jumat tidak boleh menjawab salam dan mendoakan orang yang bersin. Dan ini adalah pendapat Abu Hanifah, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Dan mereka berdalil dengan hadis di atas. Ya, jika ngomong ansit, diam, itu aja nggak boleh, apalagi jawab salam. Padahal kata diam dengan salam lebih pendek mana? Lebih pendek kata apa? Diam. Cuman dia bilang diam. Nah, cuman dua suku kata ya, diam. Itu saja bisa membatalkan pahala Jumatan. Apalagi jawab salam. Waalaikumsalam, 5 suku kata, lebih banyak. Belum lagi kalau ditambahi warahmatullahi wabarakatuh.
maka tidak boleh menjawab salam ketika sedang mendengarkan khutbah. Demikian pula mendoakan orang yang bersin yarhamukallah, tidak boleh kecuali jika khutbahnya sudah selesai, misalnya pas qomat atau duduk di antara dua khutbah, hukumnya boleh. Ibnu Qayyim menukil dalam Masail Ahmad dari Ishaq bin Rahuyah, di mana Ishaq pernah mengatakan, qultu, aku bertanya, idza atasa rajulu yaumal jum'ati qala la tushammithu. Bagaimana kalau ada orang yang bersin ketika Jumatan saat imam sedang berkhutbah? Qala, jawab Imam Ahmad, la tushammithu, enggak usah didoakan. Demikian pula yang dinukil darinya Abu Dawud, Abu Talib dan yang lainnya. Baik. Sehingga ada dua pendapat berkaitan dengan menjawab salam dan mendoakan orang yang bersin. Kemudian yang terakhir ya, bolehnya berbicara antara dua khutbah ketika khatib sedang duduk di antara dua khutbah. Karena yang dilarang adalah wal imamu yakhtub, ketika imam sedang berkhutbah. Maka kalau mendesak, mau WA sesuatu, mau ngomong sesuatu, lakukan ketika khatib sedang duduk di antara dua khutbah. Dan ini berdasarkan hadis yang tadi kita baca, wal imamu yakhtub, ketika imam sedang berkhutbah. Berarti kalau imam sedang duduk tidak diperhitungkan. Demikian pula hadis ini dalil bahwa yang berkhutbah itu idealnya adalah imam. Makanya Nabi SAW mengatakan wal imamu yakhtub, imamnya berkhutbah. Berarti idealnya yang jadi khatib adalah imam, bukan dibedakan. Sehingga imam sendiri, khatib sendiri, ini kurang tepat ya. Yang betul imam itu sekaligus jadi khatib. Maka saya kalau diminta nanti sekalian ngimami sholat Jumat atau gimana, ya sunnahnya kalau habis jadi khotib maka ngimami sholat Jumat. Wallahu a'lam. Sehingga saat dia jadi khotib, dia sebelumnya sudah ngimami para makmum. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Dan di pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas adalah hukum tahiyatul masjid ketika Jumatan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Antara khutbah pertama dan kedua ada muadzin. Lah ya, muadzinnya teriak-teriak itu, ngajak orang untuk sholawat. Jawabannya enggak ada, sehingga masing-masing sibuk berdoa sendiri-sendiri ya, karena tadi sempat tidak boleh dilakukan ketika sedang mendengarkan khutbah. Maka kalau khutbah sudah selesai menunggu adzan ya, mereka doa sendiri-sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau pada waktu khatib naik mimbar, gimana hukumnya bagi petugas masjid? Contoh, ada yang mengarahkan jamaah, ada yang jaga tas, sekaligus serah terima penitipan tas dan sebagainya. Nah, untuk yang seperti ini sekiranya tidak bisa dilakukan kecuali ya, oleh laki-laki, maka yang melakukan tadi boleh Jumatan dengan cara uzur. Misalnya Jumatan jam 12, wah itu lagi rame-rame nih Pak, baik tunggu, jam 1 sudah sepi belum? Sudah, sekarang kamu sholat duhur jam 1. Jadi telat dia ya, dia tetap jaga sholat duhur secara tidak berjamaah walaupun telat. Wallahu a'lam. Baik.
Terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya merias wajah di masjid? Padahal masjid rumah Allah untuk ibadah. Sementara merias wajah sama sekali menambah-nambah apa yang telah Allah karuniakan. Kalau merias wajah dalam arti cuman bedak tipis-tipis, bukan pakai benges, apalagi operasi plastik di masjid, ini tidak boleh ya. Kalau cuman sebatas merias ringan, ya tidak masalah. Kita justru memberikan pertimbangan bukan di situ, tapi dia dandan di masjid itu ngapain? Kan kadang banyak ya, habis sholat terus pada dandan. Kadang waktu dandan ngelepas jilbab, terus dandan, sisiran, kemudian pakai gincu, pakai alis, pakai apa lagi, ya, manicure, pedicure, kayak gitu di masjid. Nah, kalau kayak gini ya tidak boleh, ini berlebihan. Dan fungsinya apa? Dandan di masjid. Padahal itu sudah selesai sholat. Oleh karena itu ya tidak perlu dilakukan. Dan selesai sholat apa? Istighfar tadi ya. Istighfar kemudian berdoa. Allahumma antas salam wa minkas salam. Dan Anda bisa doa yang lain atau kalimat-kalimat dzikir yang lainnya. Baik, demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.